Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau bedah satu video YouTube yang cukup menarik nih dari kanal Senior Life Secrets. Oh ya, soal apa tuh? Mereka ngasih 7 kebiasaan pagi yang katanya nih bisa prediksi kita bakal hidup lewat usia 90 atau enggak. Wow, berani juga ya klaimnya, cuman dari kebiasaan pagi. Iya, fokusnya di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Katanya itu krusial banget. Mereka nyebut contoh namanya Walter. Walter, oke. Dia mulai kebiasaan ini umur 65, sekarang 93, masih aktif, mandiri, beda sama teman-temannya gitu. Klaimnya sih bukan karena gen, tapi yaitu perubahan rutinitas pagi. Menarik. Jadi kita mau coba kupas ya, apa aja sih 7 kebiasaan itu dan dasar klaimnya menurut video itu? Betul, kita ekstrak intinya aja, lihat contohnya, dan logikanya gimana versi mereka. Oke, siap. Mulai dari yang pertama. Jadi intinya minum air putih pas bangun. Kalau bisa sebelum turun dari tempat tidur malah. Langsung minum ya. Kenapa katanya? Katanya buat lawan dehidrasi semalaman. Mereka pakai istilah morning blood sludging. Kayak darah jadi lebih kental gitu pagi-pagi. Oh, oke. Pernah dengar juga sih istilah itu? Nah, mereka kutip riset Harvard, katanya kondisi ini bisa percepat penuaan sampai 31%. Dan penting buat jantung, otak, ginjal. Ada contoh spesifiknya nggak? Ada. Namanya Sylvia, 72 tahun. Katanya fungsi ginjalnya membaik 28% dalam 60 hari setelah rutin minum sekitar setengah liter lah pas bangun. Setengah liter ya? Cukup banyak juga. Iya. Jadi sarannya simpel. Taruh gelas air di samping tempat tidur, bangun tidur langsung minum. Katanya air suhu ruang lebih bagus. Oke, masuk akal sih. Mulai dari yang dasar ya, air putih. Lanjut kebiasaan kedua. Kedua ini soal cahaya pagi alami. Sinar matahari pagi ya. Betul, dianjurkan dapat sinar matahari alami dalam 30 menit setelah bangun. Fungsinya buat apa tuh? Buat atur jam biologis kita, ritme sirkadian, sumbernya ngutip National Institute on Aging. Oke, riset lagi ya. Bilangnya gimana? Katanya bisa ningkatin produksi melatonin malam hari sampai 73%. Melatonin kan hormon tidur tuh. Iya ya, penting banget buat kualitas tidur. Dan juga katanya nurunin resiko penyakit neurodegeneratif setelah usia 70 sebesar 37%. Wah, lumayan juga ya. Contohnya ada. Ada, Benjamin, 75 tahun, insomnia kronisnya disebut membaik, tekanan darah turun, energi sore lebih stabil. Cuma gara-gara 10 menit duduk di teras setiap pagi. Cuma 10 menit ya? Simpel juga. Jadi keluar rumah aja gitu? Iya, atau duduk dekat jendela terbuka cukup, katanya cahaya alami walau mendung, itu jauh lebih kuat dari lampu di dalam rumah. Oke. Jadi hidrasi terus cahaya pagi. Yang ketiga apa nih? Ketiga, gerakan lembut sebelum sarapan. Jadi setelah minum air tadi, tapi sebelum makan atau ngopi. Gerakan ringan gitu ya? Kayak peregangan? Iya, 5-10 menit aja. Peregangan atau gerakan memutar sendi. Nah, ini klaimnya lumayan gede nih. Gimana tuh? Mengutip Mayo Clinic, katanya bisa mengurangi kerusakan sendi sampai 65%. Caranya dengan aktifin autofagi. Autofagi. Proses bersih-bersih sel itu ya? Betul, pembersihan sel-sel rusak. Contohnya Harriet, 68 tahun. Sakit artritis lututnya katanya berkurang drastis, sampai batal operasi. Setelah 3 bulan rutin gerak pagi gini, Wow, gerakannya gimana spesifiknya? yaitu putar pergelangan kaki, lutut, pinggul, bahu, pergelangan tangan. Peregangan ringan juga. Kuncinya lembut dan kontinu. Oke, gerakan ringan. Nah, habis gerak, terus apa? Keempat, ini lebih ke relaksasi. Latihan pernafasan 30 detik. Angin stres seluler sampai 48% menurut peneliti Dr. Michael Cohen yang dikutip, plus aktifin saraf vagus yang bantu kita lebih tenang. Saraf vagus, oke. Contohnya? Lansia di Sardinia yang rutin lakuin ini, katanya penanda stres dan variabilitas detak jantungnya bagus, kayak orang jauh lebih muda. Teknik nafasnya gimana? Ada spesifik? Ada teknik 478. Tarik napas hidung 4 detik, tahan 7 detik, buang napas mulut pelan-pelan 8 detik kayak suara whoosh gitu. Ulangi 3-4 kali aja. 4, 7, 8. Oke, gampang diingat. Sip. Kelima?
Kelima, balik ke makanan. Sarapan kaya protein dan serat. Komposisinya penting banget katanya. Nah, ini sering dibahas ya, sarapan sehat. Kenapa ditekankan lagi? Sumbernya bilang sarapan ini nentuin pola metabolik seharian. Bisa kurangi penanda inflamasi, peradangan gitu, sampai 53%. Ini ngutip Longevity Nutrition Institute. Inflamasi ya? Itu kan akar banyak penyakit kronis. Iya. Sarapan standar Amerika yang tinggi karbo olahan malah disebut percepat penuaan. Contohnya Gerald, 68 tahun, pradiabetesnya katanya normal lagi 6 bulan setelah ganti sarapan roti panggangnya jadi tinggi protein dan serat. Menarik. Jadi, idealnya gimana sarapannya? Target minimal 25 G protein, telur, yogurt Yunani, tahu, sama minimal 8 gram serat, beri, chia, oat, sayur. Tambah lemak sehat dikit. Hindari karbo olahan sebelum jam 10 pagi, itu kuncinya. Oke, protein dan serat, hindari karbo olahan pagi-pagi. Masuk akal, selanjutnya, keenam. Keenam, ini agak beda, koneksi sosial pagi. Koneksi sosial? Maksudnya ngobrol gitu, pagi-pagi? Iya, interaksi sosial yang bermakna. Klaimnya cukup mencolok nih dari studi Harvard 80 tahun. Waduh, studi lama tuh. Gimana hasilnya? Katanya koneksi sosial sebelum jam 10 pagi itu nurunin resiko kematian sampai 29%. Disebut lebih signifikan dari berhenti merokok atau olahraga dalam konteks studi itu ya. Serius? Lebih dari berhenti rokok? Kok bisa? Dugaan mekanismenya lewat pengaturan neurotransmitter kimia otak gitu. Contohnya kayak orang Okinawa yang suka ngumpul sebentar pagi-pagi buat ngobrol. Jadi, nggak harus lama-lama ya? Nggak perlu. Telepon singkat teman keluarga, ngobrol sama orang serumah, sapa tetangga, bahkan interaksi ramah sama barista atau kasir udah dihitung katanya. Aspek sosial yang sering terlupakan ya. Oke, tinggal satu lagi nih berarti. Iya, terakhir, ketujuh, praktek syukur terarah. Cuma 2 menit. Syukur terarah. Bedanya apa sama bersyukur biasa? Ini lebih spesifik. Bukan cuma saya bersyukur hari ini, tapi lebih fokus. Sumbernya kutip riset Yale. Yale ya? Apa kata risetnya? Praktek spesifik ini bisa merestrukturisasi otak bagian depan, korteks prefrontal, dan kurangi kortisol, hormon stres, sampai 23%. Terutama kalau dilakuin sejam setelah bangun. Restrukturisasi otak. Wah, keren juga. Contohnya? Ada Patricia, 74 tahun, tekanan darahnya stabil, variabilitas detak jantungnya membaik 31% setelah 3 bulan praktek syukur terarah ke tubuhnya. Gimana cara prakteknya itu? Simpel aja, setelah latihan napas tadi misalnya, taruh tangan di dada, terus sebutin 3 bagian tubuh yang disyukuri plus alasannya. Contoh, saya bersyukur mata saya bisa lihat wajah cucu-cucu saya, gitu. Oh, jadi spesifik ke bagian tubuh dan fungsinya ya? Menarik. Iya. Jadi itu tadi rangkuman 7 kebiasaan pagi dari video itu. Klaimnya sih bisa bantu hidup lebih panjang dan sehat. Lumayan juga ya daftarnya. Tapi kayaknya nggak terlalu rumit satu persatu. Betul, dan sumbernya juga bilang nggak harus sempurna atau langsung semua. Mulai dari beberapa aja kayak si Walter itu katanya udah bisa bikin perbedaan kok. Iya, konsistensi itu kuncinya ya kayaknya. Nah, mungkin sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin. Selain mikir mau coba kebiasaan yang mana, coba deh, renungkan juga. Ada nggak sih rutinitas pagi Anda sekarang yang mungkin tanpa sadar malah ngehalangin potensi manfaat ini? Terus, perubahan super kecil apa ya yang paling mungkin Anda selipin besok pagi? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.